Pemanggilan puluhan perangkat desa oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Nganjuk bersama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Nganjuk dalam sosialisasi pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB mendadak menjadi perhatian publik. Sosialisasi ini disebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha tambang terkait kewajiban pajak mereka. Namun di balik itu muncul berbagai spekulasi yang mengundang tanda tanya. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 14 Desember 2024 itu dihadiri oleh Kepala Bapenda Nganjuk, Slamet Basuki, dan Kejari Nganjuk, Ika Mauluddina. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya pajak MBLB sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung pembangunan daerah termasuk program Universal Health Coverage atau UHC. Pemanggilan perangkat desa untuk mendampingi pelaku usaha tambang menuai reaksi beragam. Beberapa pihak mempertanyakan urgensi kegiatan ini, terutama mengingat isu pajak MBLB bukanlah hal baru di Kabupaten Nganjuk. Apakah ini murni upaya preventif atau ada indikasi tekanan terhadap pihak-pihak tertentu? Menurut Slamet Basuki, langkah ini dilakukan untuk memastikan para pelaku usaha tambang memahami dan mematuhi kewajiban mereka. Namun, sumber lain menyebutkan bahwa ada dugaan pengusaha tambang besar yang menunggak pajak dalam jumlah signifikan. Jika benar, hal ini memunculkan pertanyaan, apakah Kejari dan Bapenda akan bertindak tegas tanpa pandang bulu? Kejari Nganjuk Ika Mauluddina dalam pernyataannya menegaskan pentingnya sistem self-assessment yang memungkinkan wajib pajak menghitung kewajiban mereka sendiri. Namun, ia juga mewanti-wanti adanya potensi manipulasi data untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun, investigasi awal menunjukkan adanya indikasi pelaku usaha tambang yang sengaja meremehkan sistem ini dengan melaporkan data yang tidak sesuai kenyataan. Beberapa pelaku usaha diduga melaporkan volume tambang lebih kecil dari realitas, sehingga nilai pajak yang dibayarkan jauh di bawah yang seharusnya. Pemanggilan perangkat desa juga memunculkan spekulasi tentang motif politik di balik langkah ini. Ada kekhawatiran bahwa sosialisasi ini digunakan untuk mendekatkan Bapenda dan Kejari dengan perangkat desa sebagai bagian dari agenda yang lebih besar. Apakah ini langkah murni demi kepatuhan pajak atau ada maksud politis di baliknya? Seorang pengamat kebijakan daerah yang enggan disebutkan namanya menyebutkan kolaborasi antara Bapenda dan Kejari ini menarik, tapi jangan sampai hanya menjadi formalitas untuk meningkatkan citra. Yang lebih penting adalah memastikan para pelaku usaha tambang yang memiliki beban pajak besar benar-benar membayar sesuai aturan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui program UHC menargetkan anggaran 100 miliar rupiah setiap tahun dari PAD termasuk pajak MBLB. Namun pertanyaannya adalah apakah sosialisasi ini benar-benar efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ataukah ini hanya akan menjadi wacana tanpa hasil konkret? Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkapkan apakah ada permainan di balik pelaksanaan pajak MBLB ini. Yang jelas, publik akan terus mengawasi apakah langkah ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau sekedar aksi simbolis. Ya, jadi siang ini kita tadi mengumpulkan beberapa kepala desa ataupun juga wajib pajak ya dengan bidang perdata dan tata usaha negara. Kami melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi pembayaran pajak, terlebihnya lagi di PBB untuk ke daerah pemerintah Kabupaten Nganjuk. Hanya dipanggil ini? Iya, ini kami nanti semuanya akan memanggil, tapi ini kan juga masih bergulir, masih 6 kecamatan perwakilan terlebih dahulu dan nanti yang terbesar lah istilahnya yang memang mempunyai tunggakan pajak kami panggil, kami dampingi untuk segera melakukan kewajibannya membayar pajak. Jika tidak dibayarkan kewajiban pajak, apakah ada sanksi hukum? Jadi pajak ini kan sebenarnya kita membayar pajak untuk kembali ke negara ya, untuk digunakan untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Nganjuk di sini ya. Nah, ketika kita tidak membayarkan bukan lagi masalah administrasi nantinya, tapi sudah ke ranah kita ada undang-undang perpajakan, ada ketentuan-ketentuan pidana di situ apabila kita tidak melakukan pembayaran pajak atau tidak memberikan keterangan yang benar,
masalah pajak kalau dia self assessment atau misalnya penggelapan pajak ya, pengumpulan pajak yang sudah ada di setiap orang tapi tidak disetorkan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat semua untuk tetap melakukan wajib pajak ataupun yang sudah terkumpul ya di kepala desa ataupun per kecamatan ini untuk segera menyetorkan agar tidak dikenai aturan-aturan pidana. Kami fungsinya adalah preventif, kita ultimum remedium terlebih dahulu. Apabila ini terselesaikan, nantinya tidak akan ada ketentuan pidana. Kita mengingat sekarang sudah banyak kebocoran-kebocoran anggaran di perekonomian kita. Tentunya ini akan bisa memulihkan kondisi perekonomian daerah patuh pajaknya. Sanksi pidana di undang-undang apa, Bu? Ya, sanksi pidananya ini ada dalam pasal 181 Undang-Undang 1 nomor 2021 karena kealpaannya tidak melakukan kewajiban perpajakan sehingga akan juga merugikan keuangan daerah. Ini pidana kurungan paling lama 1 tahun, denda 2 kali jumlah pajak yang tertera. Ini pidana korupsi atau pidana apa? Kita ada dalam undang-undang perpajakannya ada, tapi ketika itu nanti ada kerugian perekonomian negara, nantinya bisa masuk ke tipikor. Dari Nganjuk, Jawa Timur, M. Zaki Mawardi, SRTV melaporkan.